Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dengan NIM 2107100010, Prodi Pendidikan Matematika kelas A1 Universitas Malikul Saleh. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi analisis deskriptif data tunggal. Untuk yang pertama itu ada ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu ada mean. Mean merupakan jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data, dengan N adalah jumlah data. Median merupakan nilai tengah suatu data. Modus merupakan nilai yang sering muncul. Nah, untuk ukuran penyebaran data, ada kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Desil untuk yang membagi kelompok menjadi 10 bagian yang sama rata. Dan simpangan baku adalah ukuran sebaran data statistik yang paling lazim. Nah, untuk contoh, tentukanlah mean, median, modus, kuartil, desil, dan simpangan baku dari data nilai ujian matematika siswa kelas 8 SMP Ceria berikut ini. Untuk datanya, 60, 80, 90, 70, 80, 80, 80, 90, 100, 100, 70, 60, 50, 70, 90, 80, 70, 60, 80, 90. Nah, untuk penyelesaian pertama, kita mencari mean. Dan sudah kita ketahui bahwa rumus mean adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, di sini jumlah datanya yang udah ditambahkan, hasilnya 1550 per 20, 20 itu banyak data. Jadi 1550 dibagi dengan 20, hasilnya 77,5. Kemudian kita mencari median. Nah, teman-teman, untuk mencari median, yang harus kita lakukan adalah mengurutkan datanya terlebih dahulu, dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian, kita lihat dulu, itu datanya genap atau ganjil. Karena data yang saya gunakan ini genap, maka bisa kita cari menggunakan rumus X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1. Nah, X, karena N tadi adalah jumlah data, datanya kan ada 20, jadi 20 per 2 ditambah X dikali 20 per 2 ditambah 1. Nah, 20 dibagi 2 adalah 10, dan 20 dibagi 2 adalah 10 ditambah 1, 11. Maka kita lihat data yang ke-10 bernilai berapa. Karena di sini data yang ke-10 bernilai 80 dan 11 juga bernilai 80, maka kita tambahkan hasilnya 160 dibagi dengan 2. Maka mendapatkan hasil 80. Untuk selanjutnya kita mencari modus. Dari data yang telah kita urutkan tadi, didapatkan modusnya adalah 80. Karena untuk pengertian modus sendiri adalah data yang sering muncul. Nah, 80 adalah data nilai yang sering muncul. Kemudian kuartil. Untuk mencari kuartil, kita juga perlu mengurutkan datanya terlebih dahulu. Dan rumusnya, letak Q1 sama dengan data ke I dikali N ditambah 1 per 4. Karena di sini kita hanya ingin mencari data Q1, maka Q1 sama dengan 1 dikali 20 ditambah 1 per 4. Sama dengan 1 dikali 21 dibagi 4. Hasilnya 5,25. Karena di sini didapatkan nilai 5,25, maka berarti data kelima lewat 0,25. Nah, cara mencarinya itu data kelima dikali 0,25 dikali data ke-6 dikurang data kelima. Sama dengan data kelima 70 ditambah 0,25 dikali data ke-6 70 dan data kelima itu 70, sama dengan 70 ditambah 0,25 dikali 0. Sama dengan 70 dikurang 0, hasilnya 70. Kemudian mencari desil. Untuk mencari desil, rumusnya DI sama dengan I
dikali N ditambah 1 dibagi 10. Nah, di sini kita mencari desil 2. Jadi, D2 sama dengan 2 dikali 20 ditambah 1 dibagi 10. Sama dengan 42 dibagi 10. Hasilnya 4,2. Jadi, D2 sama dengan X4 ditambah 0,2 dikali X4 dikurang X3. X4 nilainya 60 ditambah 0,2 dikali X4 nilainya 60 dan X3 juga 60 sama dengan 60 ditambah 0 hasilnya 60. Kemudian mencari simpangan baku. Untuk mencari simpangan baku rumusnya S sama dengan akar sigma dikali XI dikurang X bar kuadrat dibagi dengan N dikurang 1. Untuk mencari simpangan baku bisa kita buat menggunakan tabel. Untuk XI adalah banyaknya data tadi, dan untuk mencari XI dikurang X bar, nilai rata-rata dibagi dengan nilai data. Setelah kita dapatkan nilai XI dikurang X bar, maka untuk mencari nilai XI dikurang X bar kuadrat adalah dengan mengkuadratkan nilai XI dikurang X bar tadi. Setelah dijumlahkan nilai XI dikurang X bar kuadrat, kemudian kita masukkan rumus S sama dengan akar sigma dikali XI dikurang X bar kuadrat dibagi dengan N dikurang 1. Jumlahnya 3575 dibagi dengan 20 dikurang 1 sama dengan akar 188,15 sama dengan 13,71. Untuk selanjutnya ada varian. Nilai varian ini didapatkan dari simpangan baku lalu dikuadratkan. Sekian dan terima kasih.